Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali adik-adik semuanya, siswa-siswi SD kelas 5. Pada hari ini mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat dan ceria dalam mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Teman-teman semuanya, materi kali ini adalah sikap ikhlas, yaitu lanjutan daripada hidup sederhana yang sebelumnya telah dibahas. Baiklah adik-adik semuanya, perkenalkan nama saya Nur Fuad El Fadilah, mengaku guru SDIT As-Solehah Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, dalam tugas mahasiswa PPG PAI Daljab 2022 LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Mari adik-adik sekalian, kita simak materi kali ini, yaitu kita mulai dengan konsep ikhlas, artinya bersih. Kata asalnya adalah khalis, dari bahasa Arab. Ikhlas, bersih, artinya bersih, tidak ada noda sedikit pun, tidak ada titik noda sedikit pun, tidak bercampur apapun, bersih. Selanjutnya adalah bagaimana ciri-ciri ikhlas, yaitu yang diawali dengan beramal sungguh-sungguh tanpa mengharap pujian. Yang kedua, yaitu ciri ikhlas adalah beramal tekun dan rajin karena Allah. Dan yang ketiga, tidak riya. Apa itu riya? Yaitu melakukan amal ingin dipuji atau dilihat orang lain. Dan yang keempat adalah ciri ikhlas itu tidak mengeluh dalam tugas, baik tugas di rumah maupun tugas dalam mengikuti pembelajaran di sekolah, gitu ya. Oke, baiklah adik-adikku sekalian, bagaimana membiasakan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari, yaitu harus menentukan niat karena Allah. Yang kedua adalah mengerjakan dengan kesungguhan. Dan yang ketiga, tidak mengharap imbalan orang lain. Kalau sudah mengharap imbalan orang lain, namanya tidak ikhlas. Tidak harus menunggu ucapan terima kasih dari orang lain ketika kita memberi pertolongan kepada orang lain. Yang keempat, setelah bersikap jujur, sikap jujur ini adalah salah satu akhlak terpuji, sebagaimana yang terkenal dengan kejujuran para nabi dan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah teman-teman semuanya, adik-adikku semuanya, siswa-siswi SD kelas 5. Sebelum pada uraian materi, yaitu kita melihat standar kompetensi yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu meyakini bahwa ikhlas beramal sebagai cerminan dari iman. Yang kedua yaitu 2.9, menunjukkan sikap ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari. 3.9, memahami makna ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari. Poin yang 4.9, mencontohkan sikap ikhlas dalam beramal dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita simak video berikut ini.
3 tambah 9. Ah, ya. 3 tambah 7 kurang 9. Payah. Apaan sih, Ra? Payah. Emang kamu tahu jawabannya? Maaf Nusa, ini temen Rara yang payah. Lagi bete ya? Kok menyung gitu? Ih, kesel. Rara kesel banget. Rara sebel sama temen Rara. Jangan jujur. Kesel sama siapa, Ra? Biasanya kan kamu yang ngeselin. Temen Rara minta tolong diajarin melipat kelinci. Dia dapat nilai bagus, tapi nggak bilang makasih sama Rara. Oh, gak bilang makasih. Iya. Dia malah bilang kelinci kamu jelek, Ra. Padahal punya dia kan Rara yang bikin. Udah ikhlasin aja, Ra. Ikhlasin? Gimana caranya belajar ikhlas? Jadi, kalau Rara sudah berbuat baik sama orang, dan orang itu gak baik sama Rara, jangan kesel. Udah ikhlasin aja. Berarti kalau nungguin makasih, artinya nolongin gak ikhlas ya? Nusa, belajar bisa ikhlas dari mana? Belajar dari Uma. Apaan belajarnya? Pas Nusa nangis dan kecewa. Kalau Nusa harus pakai ini. Terus sekarang udah ikhlas. Kok bisa? Iya dong. Soalnya Uma aja gak pernah protes sama Allah. Uma aja bisa terima kalau kaki Nusa harus kayak gini. Oh, Makanya kalau Uma aja bisa nerima Nusa dengan ikhlas, berarti Nusa juga harus ikhlas menerima takdir Allah. wah hebat Nusa. Harusnya Rara lebih bersyukur ya. Makasih ya Nusa, udah ngajarin Rara belajar ikhlas. Nah, gitu dong. Udah gak kesel lagi kan? Kalau gitu, sekarang tolong ngambilin Nusa minum dong. Haus. Kok nyuruh-nyuruh sih? Lah kan tadi Nusa udah ajarin Rara. Idih, kalau gitu ngajarinya nggak ikhlas dong. Oh, iya ya. Baiklah anak-anakku sekalian, mari kita perhatikan dan kita simak bersama-sama bagaimana sikap ikhlas ya. Kewajiban semua manusia adalah beribadah kepada Allah. Ibadah adalah segala perkataan atau perbuatan yang ditujukan untuk mendapatkan ridho Allah semata. Melaksanakan ibadah hanya karena mengharap ridho Allah. Itulah yang dinamakan ikhlas. Ikhlas artinya bersih atau murni. Maksudnya niat ibadahnya murni karena Allah. Orang yang ikhlas selalu meniatkan semua perbuatannya untuk Allah. Misalnya sholat untuk Allah, puasa untuk Allah, sedekah untuk Allah, dan belajar juga niat untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Bayyinah ayat yang ke-5, surah yang ke-97 ayat yang ke-5. Baiklah, Bapak akan membacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus benar. Ya, surah Al-Bayyinah, surah yang ke-98 ayat ke-5. Baiklah teman-temanku semuanya, adik-adikku semuanya, siswa-siswi SD kelas 5 dimanapun kalian berada, semoga selalu tetap semangat. Keikhlasan adalah kunci untuk mendapatkan keridhaan Allah. Ridho artinya kerelaan, ridho Allah berarti kerelaan Allah terhadap kita sebagai hambanya. Apa sih keuntungannya orang yang mendapatkan ridho Allah? Satu, ya, segala kebutuhannya dicukupi oleh Allah. Allah melindunginya dari segala musibah. Allah selalu mengabulkan doanya. Allah menunjukkannya ke jalan yang benar, senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita berdoa membaca surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Selanjutnya Allah mudahkan semua urusannya. Ya, sebagaimana yang namanya manusia tidak lepas dari masalah-masalah persoalan kehidupan yang ada. Baiklah adik-adikku semuanya, kita kembali, yaitu bagaimana membiasakan bersikap ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Satu, yaitu menentukan niat karena Allah. Segala perbuatan itu bertujuan untuk kebaikan, niatilah karena Allah. Ketika mau sholat, niatlah untuk Allah. Ketika belajar, karena melakukan perintah Allah. Allah adalah tempat dan tujuan kita beribadah dan berdoa. Poin yang kedua, mengerjakan dengan kesungguhan. Orang yang ikhlas akan selalu bersungguh-sungguh mengerjakan sesuatu. Orang yang ikhlas tidak bekerja setengah-setengah, membuat dia selalu melakukan sesuatu tanpa pamrih. Ketika belajar dia akan sungguh-sungguh, ketika beribadah dia juga sungguh-sungguh. Kesungguhan dalam belajar adalah rajin, tekun, dan tanpa diperintah. Kesungguhan beribadah adalah melakukan dengan khusyuk dan tawakal. Baiklah anak-anakku, teman-temanku, siswa-siswi SD kelas 5 dimanapun kalian berada. Poin yang ketiga, tidak mengharap imbalan dari orang lain. Jika kamu mendapat prestasi dan orang tua memberi hadiah, itu boleh saja. Namun jangan berprestasi karena ingin mendapat hadiah. Itu namanya tidak ikhlas. Orang yang ikhlas akan melakukan sesuatu sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan. Belajar ikhlas. Belajar bukanlah agar dapat juara, tetapi untuk mencapai cita-cita. Ibadah bukanlah agar dipuji, tapi agar mendapat kasih sayang Allah. Yang poin yang keempat, selalu bersikap jujur, yaitu kejujuran pangkal kemujuran. Orang yang jujur hidupnya akan penuh keberuntungan. Sifat jujur adalah bagian dari keikhlasan. Orang yang ikhlas akan bersikap jujur dalam segala hal. Kebohongan hanya akan mengotori keikhlasannya, karena Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kita.
Jujur itu kesatuan hati dan tindakan. Hati yang ikhlas akan menghasilkan tindakan yang jujur. Biasakanlah bersikap jujur setiap hari agar hidup kita selalu mendapat keberuntungan dari Allah. Nah, baiklah teman-temanku, siswa-siswi, ya anak-anakku semuanya, semoga ya pada hari ini kita mendapatkan tambahan ilmu ya. Baiklah, kita lanjutkan kembali manfaat ikhlas ya. Untuk ya tadi bagaimana kita telah membahas bagaimana kita cara ikhlas, bersikap ikhlas, dan sekarang adalah manfaat ikhlas ya. Apa sih manfaat ikhlas? Ikhlas itu satu, membuat hidup menjadi tenang dan tentram. Dan kedua, amal ibadahnya akan diterima oleh Allah karena dasar amal adalah ikhlas, amal ibadah. Kalau tidak ikhlas tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita lanjut. Dibukanya pintu ampunan dan dihapuskannya dosa serta dijauhkan dari api neraka. Manfaat berikutnya, diangkatnya derajat dan martabat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, doa kita akan dijawab atau dikabulkan. Manfaat berikutnya adalah dekat dengan pertolongan Allah, yaitu manfaat yang selanjutnya adalah mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, senantiasa Allah lindungi kita. Amin ya rabbal alamin. Manfaat selanjutnya adalah akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Yang selanjutnya, Allah akan memberi hidayah, petunjuk sehingga tidak tersesat ke jalan yang salah. Kemudian manfaat yang terakhir yaitu mudah dalam memaafkan kesalahan orang lain. Masih banyak lagi manfaat ikhlas ya. Tidak bisa lebih banyak lagi karena waktu dan kesempatan ya. Di lain waktu mungkin kita akan membahas lagi. Baiklah adik-adikku, teman-temanku, siswa-siswi SD kelas 5 dimanapun berada, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini ditambahkan ilmu kita, ilmu yang bermanfaat, ditambahkan keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala demi mencapai derajat takwa, derajat ahli ilmu. Karena orang yang berilmu itu akan dicintai Allah dan Rasul-Nya. Demikian jumpa kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dan tetap semangat.